Ayam ras, baik itu broiler maupun layer, semakin modern. Tingkat stresnya pun semakin tinggi. Kondisi itu membuat ayam semakin rentan terkena penyakit, seperti penyakit di saluran pencernaan atau di usus. Saat ini, saya berada di closed house broiler di daerah Pandeglang, Banten, akan mengupas bagaimana manajemen kesehatan pencernaan atau usus pada ayam bersama para narasumber yang akan saya temui. Untuk itu, mari ikuti saya. Halo farmers, saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber. Yang pertama adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Beliau juga adalah pakar imunologi, Profesor Iwayan Teguh Wibawan. Saya juga bersama dengan Dokter Hewan Siti Fatima. Beliau adalah Veterinary Service Manager Kemin Indonesia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Yopi. Sehat-sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Prof, sebenarnya apa itu manajemen kesehatan usus? Ya, baik, terima kasih Mas Yopi. Jadi di sini ada sebenarnya itu dua kata kunci, yaitu manajemen dan kesehatan usus. Nah, saya menerangkan dulu apa itu kesehatan usus. Jadi secara alamiah usus itu adalah selongsong, di mana di dalam selongsong usus itu hidup dua kelompok bakteri. Jadi ada bakteri yang baik, kira-kira jumlahnya itu adalah 85%, dan ada bakteri yang berpotensi menjadi bakteri buruk, ini kira-kira 15%. Nah, selama kondisi atau konfigurasi 85% dan 15% ini tetap bisa dicapai, maka usus itu dikatakan sehat. Tapi apabila yang 15% ini kemudian meningkat, maka mulailah akan terjadi potensi kejadian-kejadian yang menyebabkan gangguan pada kesehatan usus. Nah, jadi kiatnya, jadi pada prinsipnya itu adalah bagaimana cara kita menjaga supaya suasana usus itu menjadi baik. Apa artinya? Artinya bagaimana supaya suasana di dalam usus itu agak sedikit asam. Jadi nanti bakteri-bakteri yang baik itu akan mengeluarkan satu produk atau metabolit yang kita sebut dengan asam-asam organik rantai pendek atau sering disebut postbiotik, yang memberi pengaruh supaya jangan bakteri-bakteri yang 15% tadi itu meningkat, karena bakteri-bakteri jahat ini tidak suka ya terhadap suasana usus yang asam. Nah, nanti untuk detailnya Dokter Ima tuh bisa menjelaskannya. Dari penjelasan Prof yang tadi, pertanyaan berikutnya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan mikroba usus? Ya, jadi secara teknis ketidakseimbangan suasana usus ini bisa disebabkan karena pemakaian antibiotik yang tidak tepat atau yang kurang tepat atau yang tidak bijaksana. Nah, mengapa demikian? Jadi meskipun misalnya penggunaan antibiotik ini digunakan dengan tujuan untuk membunuh bakteri-bakteri yang jelek, tapi ingat, bakteri-bakteri yang baik juga ikut terbunuh. Nah, sehingga dengan demikian tentu harus ada cara yang bijaksana dalam penggunaan antibiotik. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan ini bisa juga disebabkan karena adanya ketidakseimbangan nutrien di dalam saluran usus. Ya. Ini juga tentu akan bisa mempengaruhi perubahan pertumbuhan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus. Ya. Dokter Rima, sesuai dengan yang disampaikan Prof. Wayan tadi, sebenarnya implikasi dari kondisi yang tadi disampaikan Prof. Wayan seperti apa? Nah, ya, jadi ketika kondisi yang menyambung dari apa yang disampaikan Prof. Wayan ya, jadi ketika kondisi yang tidak seimbang di dalam usus itu bisa salah satunya nanti akan menyebabkan salah satu mikroba normal yang contohnya Clostridium pescingen itu nanti akan dia bersifat proteolitik. Nah, sifat proteolitik ini nanti dia akan membuat dia bertambah banyak dan dia menghasilkan toksin yang akan menyebabkan penyakit yang disebutnya necrotic enteritis atau NE di ayam. Nah, NE ini memiliki kerugian kalau untuk kena di ayam. Bisa yang pertama itu bobot badannya yang dia tidak tercapai, terus konversi pakannya dia yang nanti akan jadi bengkak, bahkan kalau ketika kondisi yang akut ya, itu dia bisa menyebabkan kematian yang tinggi. Artinya penyakit ini sangat berbahaya yang harus diwaspadai gitu ya. Betul, kalau menurut saya memang sangat perlu diwaspadai gitu. Bukan begitu Prof kalau untuk penyakit NE Prof? Ya, tadi ini misalnya akibat toksin yang dikeluarkan itu menyebabkan keutuhan atau keintakan permukaan usus itu menjadi terganggu. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya terbuka untuk penyakit. Nah, jadi sebenarnya bukan saja nanti mempengaruhi penyerapan yang akhirnya seperti apa dikatakan Dr. Rima mempengaruhi performan, tetapi juga membuka peluang untuk masuknya berbagai macam penyakit karena terbukanya pintu gerbang infeksi. Betul. Makanya termasuk ini penyakit yang penting ya Prof ya di ayam ya untuk sangat penting. Karena apa? Karena kesehatan usus ini mempunyai paling tidak itu ada 3 fungsi penting. Pertama, dia adalah merupakan tempat pencernaan. Kedua adalah di sanalah nutrien itu diserap yang akan jadi daging atau jadi telur. Dan kemudian yang ketiga itu adalah merupakan pintu gerbang masuknya penyakit. Jadi kalau bisa supaya kondisinya pintu-pintu ini tertutup dengan cara apa? Dengan cara menjaga kemulusan atau keintakan dari saluran usus ini. Prof, apa saja sebenarnya faktor memicu munculnya NE ini? Nah, jadi pada intinya penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri patogen ini tidak terlalu suka dengan kondisi asam. Nah, jika kondisi asam ini terganggu, katakan dia menjadi agak basah karena kekurangan metabolit-metabolit yang bisa mengasamkan usus, maka bakteri-bakteri patogen ini bisa berkembang. Jadi ini berkaitan dengan asam basahnya kondisi saluran usus. Bagaimana cara pengendalian yang tepat agar tidak terjadi kasus? Nah, jadi dulu nih ya, tapi sekarang tidak boleh lagi dilakukan ya. Kalau dulu orang mencoba mengendalikannya dengan AGP, jadi antibiotik sebagai growth promoter. Tapi sekarang ini kan prohibited by law. Tidak, ini adalah merupakan tindakan pidana kalau kita melakukan ini. Maka kemudian orang mulai memikirkan tentang penggunaan yang salah satu mungkin yang praktis atau yang mungkin aplikatif itu ada 3 pilihan. Apakah mau menggunakan prebiotik, apakah mau menggunakan probiotik, atau mau menggunakan postbiotik. Nah, apa itu prebiotik? Ini adalah makanan bagi probiotik. Apa itu probiotik? Ini probiotik ini adalah bakteri-bakteri yang baik, yang menguntungkan, yang bisa menopang kesehatan saluran usus. Sedangkan kalau postbiotik adalah produk yang dikeluarkan oleh probiotik. Jadi orang tuh boleh main, mau di prebiotik boleh, di probiotik boleh, atau di postbiotik boleh. Silahkan, jadi sesuai dengan kondisi masing-masing di lapangan. Itu mungkin ya. Farmers, kita ke Dokter Rima nih. Tadi kan Prof. Wayan sudah menyampaikan ada 3 nih, prebiotik, probiotik, dan postbiotik. Kalau kita bicara probiotik, sebenarnya bagaimana cara memilihnya? Nah,
untuk memilih probiotik itu ada paling nggak 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pilih probiotik itu yang berasal dari ayam, dari pencernaan ayam yang sehat. Karena apa? Karena dengan begitu nanti probiotik tersebut akan mudah untuk beradaptasi di saluran pencernaan ayam. Terus yang kedua, ini perlu diperhatikan kaitannya dengan bagaimana probiotik itu diberikan ke ayam. Apakah lewat pakan atau lewat air minum? Karena kalau aplikasi lewat pakan, kita perlu perhatikan apakah si probiotik tersebut tahan terhadap suhu tinggi, suhu pelleting. Kalau aplikasi lewat air minum, kan kaitannya, tantangannya ada di klorinasi itu tadi, di air minum. Apakah si probiotik itu dapat tahan terhadap kondisi yang ada klorinasi seperti itu. Nah, yang ketiga, ini perlu diperhatikan probiotik tersebut kompatibel atau tidak dengan zat senyawa aktif yang ada di dalam pakan atau air minum. Gitu, Pak. Kalau mekanismenya di ayam seperti apa probiotik? Mekanisme kerja probiotik ya. Jadi mekanisme kerja probiotik ini tetap ada 3 yang perlu yang penting mekanisme kerja probiotik. Jadi yang pertama itu dia cara kerjanya ketika probiotik masuk ke dalam tubuh ayam, dia akan bersifat competitive exclusion. Jadi dia saling berkompetisi dengan bakteri patogen untuk menempati posisi di lumen-lumen usus. Yang kedua, dia bersifat bakterial antagonism. Jadi menghasilkan senyawa atau metabolit sekunder ya, yang dia bisa berfungsi untuk bersifat antagonis terhadap si bakteri jahat yang ada di dalam usus. Dan yang ketiga itu bersifat immune modulation. Jadi untuk probiotik ini dia itu akan membantu perbaikan dari kekebalan yang ada di dalam usus untuk kesehatan pencernaan ayam. Mungkin ada tambahan nggak, Prof, dari kaitannya yang mekanisme kerja probiotik yang Bapak hanya menekankan. Jadi Bapak menekankan lagi, satu, kerjanya dia bersifat kompetitif. Dia akan melawan atau berpacu dengan bakteri-bakteri jahat untuk menempati tempat di saluran usus. Ini penting. Kemudian yang kedua, dia tuh mengeluarkan metabolit yang bisa membunuh bakteri. Dia bersifat bakteriostatik atau bakterisidal. Ini bagus ini ya. Kemudian yang ketiga ini bersifat imunostimulan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ayam-ayam yang sekarang dipelihara oleh kita itu adalah ayam-ayam yang mempunyai produktivitas tinggi sebagai wujud adalah bentuk individu yang mengalami stres. Maka untuk itu perlu ada imunostimulan atau imunomodulator yang fungsinya itu dilakukan oleh probiotik yang disampaikan oleh Dr. Ima. Jadi ini penting betul. Ya, mungkin jadi kaitannya dengan menambahkan ya. Jadi untuk probiotik yang tadi yang dia bersifat bakterial antagonis ya. Jadi tidak semua probiotik itu dia bisa memiliki kerja yang spesifik. Contohnya mungkin kalau saya bisa memberikan contoh, kita probiotik Clostat itu dia bisa menghasilkan senyawa ya, peptida itu yang disebutnya surfaktin. Nah, itu dia memiliki kerja yang spesifik, dia bisa bekerja ke dinding sel dari si bakteri Clostridium perfringens. Jadi yang kaitannya dia bisa, makanya kenapa dia bisa menjadi salah satu kontrol untuk mengendalikan si necrotic enteritis yang ada di ayam. Betul sekali, Prof. Banyak sekali kasus NE di lapangan. Nah, Dokter Ima, bagaimana kita bisa mengetahui efektivitas penggunaan probiotik dalam mengendalikan Clostridium perfringens ini? Nah, nih, jadi di sini di tim Kemin ini kita punya yang namanya tim CLS, Customer Laboratory Service. Jadi dia banyak mendevelop alat atau test kit untuk menjawab kebutuhan keresahan dari unit peternak. Jadi untuk mendeteksi adanya Clostridium perfringens itu kita punya yang namanya alat test kit, disebutnya Clostridium perfringens test kit. Jadi test kit ini merupakan test kit yang bersifatnya semi kuantitatif. Dengan tujuannya itu dia mendeteksi Clostridium perfringens ya dengan via swab kloaka. Jadi kita ambil sampelnya lewat swab kloaka ayam, lalu kita masukkan ke dalam media agar yang di situ nanti akan kalau ada Clostridium perfringens itu nanti dia akan berubah warna, ada perubahan warna. Warnanya warna apa itu? Perubahan warnanya, jadi media agarnya itu dia yang semula berwarna kuning transparan, nanti dia akan kalau ada Clostridium perfringens di sana dia akan berubah warna menjadi hitam. Nah, terus selain itu karena tadi saya bilangnya sebutnya semi kuantitatif, jadi kecepatan perubahan warna kita lihat. Jadi dari waktunya, jadi semakin cepat dia berubah warna hitam berarti artinya Clostridium perfringens yang ada di dalam sampel itu dia jumlahnya tinggi.
Artinya test kit ini sangat efektif dalam mendeteksi secara dini ya NE di lapangan ya. Ya, gitu ya. jadi ini efektif bisa mendeteksi secara dini. Jadi nggak perlu menunggu ayamnya menunjukkan gejala klinis dulu. Jadi kondisi yang sering kali kita temukan itu kondisi yang sifatnya subklinis. Jadi ayam belum menunjukkan gejala, tapi sebenarnya si Clostridium perfringennya itu dia sudah banyak. Nah, jadi kalau begitu, ini kan ada tandanya nih, ada cirinya. Ya. Kalau ada Clostridium, ada warna hitam. Tapi begitu probiotik digunakan, warna hitam itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Clostridium tidak ada. Ya. Gitu ya, Bu Ima? Betul Pak. Jadi dengan adanya, jadi kita tim CLS kita ini develop alat ini supaya dia juga bisa mudah digunakan. Jadi bisa kita dapat hasilnya saat itu juga. Jadi butuh waktunya itu sekitar antara kurang lebih 2-6 jam kita bisa kelihatan hasilnya. Artinya deteksi dini ini juga bisa meminimalkan kerugian dari peternak ya. Betul sekali Pak. Farmers, semakin menarik saja diskusi kita pada siang hari ini. Banyak informasi baru dan mencerahkan yang bisa bermanfaat untuk kita sebagai peternak ayam baik broiler maupun layer. Saya akan menggali lagi pendapat pakar dari Prof. Wayan. Prof. Wayan, sebenarnya dari sekian banyak faktor predisposisi, apa yang paling signifikan? Nah, farmer, jadi mohon ini diperhatikan ya. Jadi karena dari sekian banyak predisposisi, kira-kira predisposisi apa yang cukup signifikan di dalam menyumbang terjadinya enteritis necroticans. Nah, dari sekian banyak itu yang mungkin perlu mendapat perhatian itu adalah koksi. Karena kenapa demikian? Karena koksi ini manifestasinya tidak selalu klinis, tidak selalu ada gejala sakit, bisa juga dia dalam manifestasi yang bersifat subklinik. Tapi kondisi ini mampu mengubah suasana usus menjadi agak basah, dan ini suasana yang sangat dibutuhkan oleh enteritis necroticans, oleh Clostridium ini untuk berkembang. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk menghilangkan predisposisi ini mulai ada beberapa yang menggunakan apa yang disebut dengan koksidiostat. Namun perlu kita ketahui dalam penggunaan koksidiostat pada saat ini itu diperlukan resep dokter, jadi penggunaannya itu harus cermat dan lain sebagainya, yang barangkali dipandang oleh para petani, para peternak sesuatu yang tidak praktis ya. Maka dari itu beberapa industri mulai mengembangkan terobosan-terobosan baru berkaitan dengan penanggulangan penyakit koksi ini. Nah, Dokter Ima, tadi dari uraian yang disampaikan Prof. Wayan, kelihatannya penggunaan koksidiostat itu ribet ya, gitu kelihatannya. Apakah ada alternatif yang lebih praktis ya untuk menjawab seperti apa yang dijelaskan Prof. Wayan tadi? Ya, betul. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya beberapa peneliti untuk yang saat ini mulai menemukan molekul-molekul yang baru, terutama yang molekul-molekul yang berasal dari tanaman atau yang mungkin biasa kita sebut herbal ya. Jadi molekul ini seperti yang ada di dalam Kozante yang punya Kemin ini, dia berasal dari tanaman yang dia bisa memiliki kerja spesifik dia untuk membunuh sporozoid. Sporozoid itu salah satu siklus hidup di dalam Pseudomonas, penyebab dari koksidiosis ini. Jadi karena dia 100% berasal dari tanaman atau 100% herbal, jadi dia tidak perlu menggunakan resep, tidak membutuhkan resep kalau untuk pemberiannya di pakan, koksidiosis lewat pakan. Selain itu, karena dia juga herbal juga, dia tidak perlu yang ada yang namanya disebutnya withdrawal time atau yang masa henti obat, seperti itu. Jadi untuk koksidiosis sebenarnya penting ya Prof ya untuk kayak withdrawal time gitu ya Prof ya. Sangat penting. Inilah sebenarnya itu salah satu yang merupakan keunggulan penggunaan produk-produk dari herbal. Ini yang sebenarnya menjadi unggulanmu nih. Betul. Ya. Dokter Ima tadi menyampaikan bahwa selain natural dan molekul baru, apa lagi yang membedakan Kozante dengan antikoksi yang sudah ada sebelumnya?
Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan yang sebelumnya tadi, bahwa yang pertama dengan pemakaian Kozante itu kita tidak perlu memerlukan resep. Ya, terus bisa diberikan terus-menerus karena dia tanpa ada withdrawal time. Dan juga dia karena itu tadi yang disebut molekul yang baru ya, tidak perlu adanya withdrawal time, dapat diberikan terus-menerus dan belum ada isu dari kaitannya sama dengan residu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya dia juga kompatibel nih dengan senyawa zat kimia, misal zat-zat yang lain yang ada di dalam pakan gitu ya. Jadi dia nggak ada bersifat antagonis atau apapun, jadi dia bersifat kompatibel dengan yang lain. Dan juga misal contohnya kaitannya kalau di feed mill dia ada produksi lebih dari satu jenis pakan. Jadi misal ada yang untuk pakan unggas atau ada pakan kuda kan gitu. Karena kalau diberikan yang bersamaan takut ada terjadinya cross kontaminasi, karena kuda itu dia bisa bersifat intoksifikasi terhadap yang ionofor. Jadi karena ini tidak ada, dengan Kozante ini dia tidak ada cross kontaminasi seperti itu, jadi aman bisa diberikan. Aman ya? Yes, aman. Dan sangat bermanfaat bagi para peternak. Jelas sangat bermanfaat. Prof, kerugian apa yang bisa ditimbulkan oleh koksidiosis pada ayam? Nah, ini juga saya tuh ingin menjelaskan ini lebih rinci ya, tentang apa kerugian yang bisa ditimbulkan seandainya ada koksi pada ayam. Itu pertama. Jadi karena koksi ini mempunyai dua manifestasi. Saya ngomong dulu yang paling ringan lah. Katakanlah manifestasi koksi yang bersifat subklinik. Tapi ini cukup mengganggu. Ya kenapa dia cukup mengganggu? Karena nanti usus itu akan mengeluarkan material, banyak material yang akan dikeluarkan dalam rangka berusaha untuk mengirigasi emiria yang ada. Dan ini akan menyebabkan pengeluaran cairan dan pengeluaran zat-zat nutrien yang penting. Dan tentu ini akan berpengaruh terhadap FCR jadi bengkak. Kemudian kedua, kalau seandainya koksi ini bersifat klinis, dia itu sudah bisa menyebabkan perlukaan pada usus. Nah, perlukaan pada usus ini akan menyebabkan gangguan penyerapan dan juga menyebabkan diare, bahkan bisa sampai diare berdarah. Perlukaan usus bisa saya katakan itu adalah membuka pintu gerbang penyakit, dan kemudian ini akan menimbulkan penyakit itu mudah masuk ya ke dalam saluran pencernaan sebagai pintu gerbangnya. Dan kemudian yang keempat, karena banyak nutrien-nutrien yang keluar, jadi koksi ini secara umum dia bersifat juga imunosupresan dan bisa berpengaruh terhadap hasil vaksinasi penyakit-penyakit lain. Nah, maka dari itu kalau saluran pencernaan ini terganggu, jangan terlalu berharaplah dengan kondisi ayam yang sehat, apalagi mengharap bahwa dia bisa berproduksi optimal. Prof, dari diskusi kita pada hari ini, apa saja yang bisa disimpulkan untuk farmers kita semuanya? Para pemirsa dimanapun berada, jadi apa yang bisa kita simpulkan pada diskusi ini? Yang pertama itu adalah jaga kesehatan usus, karena kesehatan usus ini sangat penting untuk menopang performan produksi. Tanpa kesehatan usus yang baik, lupakan produksi. Nah, untuk kesehatan usus yang baiknya apa artinya? Itu ada keseimbangan mikroba dan keutuhan mukosa dari saluran usus. Jadi ini perlu kita pertahankan dalam rangka menjaga keajegan produksi dan mengoptimalkan produksi yang bisa kita raih. Dr. Rima, apa kesimpulan yang ingin disampaikan? Oke, jadi untuk menjaga kesehatan keseimbangan usus, itu mikroba di dalam usus, itu yang pertama kita harus ngecek status kesehatan ayam. Jadi salah satunya dengan alat yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang menggunakan Clostridium perfringens test kit yang sudah di-develop oleh CLS Kemin ya. Jadi itu untuk ngecek status kondisi Clostridium perfringens yang ada di dalam ayam. Dan juga untuk yang kedua, untuk menjaga keseimbangan mikroba di dalam usus, penting adanya pemberian probiotik.
dan di mana perlu kita perhatikan juga cara pemilihan probiotik yang tepat itu seperti apa, dan juga untuk menjaga supaya ususnya itu dalam kondisi yang mulus ya, jadi kita perlu eliminasi faktor-faktor predisposisinya, salah satunya tadi dengan mengeliminir koksidiosis. Jadi perlu kita pemilihan koksidiostat yang tepat supaya kondisinya tadi berjalan bagus. Prof. Wayan dan Dr. Rima, terima kasih atas pencerahan yang disampaikan kepada kita semua. Dan farmers, ternyata manajemen kesehatan usus pada ayam sangat penting diperhatikan oleh para peternak, baik peternak broiler maupun peternak layer. Tentunya produk Kemin adalah pilihan yang tepat agar performa ayam di peternakan bisa optimal. Terima kasih untuk para narasumber dan juga Kemin Indonesia. Sampai jumpa pada tayangan program AgriTalk berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. AgriSim TV, just click and watch.